Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Alhamdulillah sampai sekarang saya masih selamat dan masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin menanggapi tentang pernyataan Ibu Putri tentang netizen. Saya nggak tahu ini yang ditujukan oleh Mbak Putri, netizen siapa ya yang mengacaukan kefokusan. Ibu Putri mengatakan di awal media kalau suara dari netizen itu hanya sumbang suara. Ini Bu, saya di sini menghormati Ibu sebagai kuasa hukum ya. Ibu sendiri mengatakan, Ibu sendiri ini kecewa sama pihak kepolisian karena kedatangan Ibu waktu ketemu Kapolda Jabar dicegah, ditolak. Yang kedua Ibu merasa bingung kok ini 2 DPO dihilangkan sejak ketemunya si Peggy Setiawan yang dia bekerja di kuli bangunan nih. Nah, sekarang Ibu ini saya lihat semakin berubah Bu ya, kayak makin redup. Bahkan si Hotman Paris pun saya lihat kayak makin ke masalah yang lain, pindah ke masalah yang lain. Jadi berilah kita ini Bu, suatu keterangan yang lebih jelas gitu loh Bu. Karena apa? Kuasa hukum dari Peggy Setiawan pun saya setuju. Karena apa? DPO yang ditujukan kepada Peggy Setiawan itu tidak persis sama yang dikatakan oleh kertas DPO itu, Peggy Perong atau Peggy Setiawan saja Bu. Sekarang masuk akalnya gini Bu, seorang intelijen ya untuk mencari kasus itu mempunyai ilmu yang tinggi Bu. Masa selama itu 8 tahun hanya bisa menangkap seorang kuli bangunan, terus bukti-buktinya hanya sebuah raport yang mau diperiksa Bu ya. Yang kedua saya ingin menanggapi tentang Linda ini videonya banyak sekali ya yang ngirim ke saya tentang Linda ini kesurupan beneran apa enggak gitu kan. Ini ya saya agak ketawa waktu Linda itu ada videonya yang bilang kayak gini, netizen kalau ingin mengungkap kasus panggil saja itu setannya. Kalau ngomong sama orangnya sama aja kayak orang gila. Ini netizen bukan yang menghina loh ya, dia sendiri akhirnya yang menghina. Netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Konyol, sama aja kayak ngobrol sama orang gila gak sih Pak kalau orang kesurupan? Berarti dia orang nggak waras dong. Justru netizen ini menanyakan ke dia atau Kang Deddy Mulyadi menanyakan ke dia karena kita masih waras, kita menganggap dia itu masih waras gitu loh. Kok bisa dia bilang begitu? Akhirnya apa? Menimbulkan banyak netizen menghina dia bahwa dia itu orang yang nggak waras karena memakai ilmu kesurupan itu kan. Ditambah lagi sama si pengacaranya Saka. Pengacaranya Saka juga menggunakan ilmu kesurupan untuk mengungkap kasus, dan itu makin gak karuan hasilnya itu ya. Lalu saya akan menanggapi video terbaru dari Saka ya yang masuk ke media kalau dia sudah diperlihatkan foto 3 DPO ya. 3 DPO itu Peggy alias Perong, kedua Andi, dan yang ketiga si Dani. Ini saya nggak tahu ya si Saka ini kayak ketakutan atau dia ini tahu atau nggak tahu, itu masih jadi pertanyaan gitu. Seharusnya kalau memang pernyataan Saka itu memang benar, dia diperlihatkan oleh polisi tentang foto 3 DPO itu, polisi seharusnya bisa nangkap tuh. Seharusnya itu aja. Karena gini loh, seorang penyidik itu belum tahu wajahnya itu, mereka itu bisa membuat sketsa gambar, bisa nangkep wajah gambarnya siapa. Nah ini sudah dapet wajahnya gitu ya, kok belum bisa ketangkep sampai 8 tahun ini, itu aja. Dan hasil penyidikan setiap tahun berubah. Dan Saka ini kayaknya harus perlu dilindungi. Dia itu kayaknya ketakutan atau gimana untuk tentang kasusnya ini. Ditambah lagi saya melihat
ada seorang cewek video itu ya yang bikin apa namanya, kalau kasus ini tuh ada hubungannya dengan bandar narkoba yang diurus oleh bapaknya almarhum Eki, Pak Rusdiana itu ya. Jadi kalau misalnya ini sampai ada sangkut pautnya dengan bandar narkoba, ini bukan masalah kecil. Seharusnya ini sampai presiden harus turun tangan. Karena seorang bandar narkoba itu pasti uangnya banyak. Jadi saya mohon di sini tuh pihak aparat atau pihak penegak hukum yang masih punya hati nurani, mohon Pak, kasihan Peggy Setiawan ini Pak. Dia ini hanya seorang kuli bangunan, dia menghidupi orang tuanya, dan dia ini banyak udah bukti dari tetangganya, dari orang-orang terdekatnya, bahkan dari Facebooknya dia itu rajin sholat gitu Pak, rajin sholat, rajin puasa, segala macam tentang keimanan kepada Allah. Jadi bukti konkretnya itu gimana Pak? Saya juga agak kasihan sangat dengan Peggy kalau misalnya di pengadilan hukum nanti itu di pengadilan itu dia dihukum mati, itu ya wah, sulit saya ini mengatakannya ini. Kenapa? Kok bisa dihukum mati? Karena hukumnya berlapis-lapis Pak. Pertama, dari kasusnya Vina ini kan hukum berencana, itu satu, hukum berencana, adanya ruda paksa, ya kan? Ada ruda paksa, itu benar-benar hukuman yang sangat mematikan Pak seharusnya Pak. Nah, sedangkan Peggy Setiawan ini ya yang tahu pakar wajah, saya akan lihatlah itu. Ya, saya berusaha untuk membuat video ini sesingkat-singkatnya, hanya untuk menanggapi Ibu Putri, lalu si Linda yang kesurupan, kemudian yang terakhir ini tentang Saka Tatal yang melihat 3 foto DPO yang ada di HP polisi. Jadi seharusnya ini sudah menjadi titik terang untuk berakhirnya kasus Vina ini. Di tengah hiruk pikuk perkembangan kasus pembunuhan Vina dan ayah Eki, Rudiana yang sempat sulit ditemukan justru terlihat menghadiri perlombaan bulu tangkis dalam perayaan HUT Bayangkara Polres Cirebon. Dalam foto yang beredar itu, dia tampak mengenakan kaos olahraga dan memegang raket berwarna merah. Foto ini diunggah oleh Humas Polda Cirebon. Selain Rudiana, tampak beberapa pejabat Polres Cirebon Kota, seperti AKBP Rano Hadianto dan Kasat Narkoba AKBP Ma'ruf Murdianto. Namun dalam beberapa menit foto itu kemudian dihapus. Hotman Paris, kuasa hukum Vina, dibuat bingung dengan hasil pemeriksaan Propam dan Itwasum pada Ibtu Rudiana. Hasil pemeriksaan, Rudiana dinyatakan tak melanggar kode etik dalam kasus tewasnya sang anak. Aku tak mengerti kenapa akhirnya Propam mengatakan Rudiana, bapaknya Eki, secara etik tidak melanggar apapun. Pusing, ungkap.